Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 7 Oktober 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan dan menunjukkan kepada ahli Taurat yang bermaksud menguji dan mencobanya bagaimana memperoleh kehidupan yang kekal, siapa sesama manusia itu sebenarnya, dan seperti apa seharusnya memperlakukan sesama dalam kehidupan ini. Melalui kisah orang Samaria
yang murah hati. Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada seorang Yahudi yang sedang berada dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Ia dirampok dan dipukul oleh para penyamun. Ia berada dalam keadaan yang parah. Lewatlah seorang imam, lalu seorang Lewi, namun mereka tidak menolongnya. Selanjutnya, lewatlah seorang Samaria dan menolong orang tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui kisah ini, orang Samaria yang baik hati, yang menolong musuhnya, yakni orang Yahudi, Yesus mau menegaskan bahwa hendaklah kita mengasihi sesama, bahkan musuh kita sekalipun. Dari perikop ini, ada dua hal yang saya mau ajak kita sekalian renungkan bersama. Pertama, kasih itu haruslah melampaui batas. Kadangkala ketika kita akan menolong orang sesama kita yang ada di sekitar kita, kita biasanya berpikir panjang, masih dengan pertimbangan, padahal kita tahu bahwa orang tersebut sangat membutuhkan pertolongan. Dan pada akhirnya kita menunda untuk menolong. Ini berarti kita telah menyia-nyiakan waktu atau kesempatan untuk menolong orang lain. Orang yang sungguh berkesusahan, orang yang sungguh mengalami penderitaan, ketika mereka datang kepada kita, itu bukan sebuah kebetulan, tetapi Allah sendiri mau memakai kita, diri kita, untuk mewartakan kasih dan kebaikannya, untuk mengungkapkan kasih dan kebaikannya sendiri kepada sesama kita. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria dalam kisah tadi, dalam perikop Injil yang kita dengar, menandakan bahwa tindakan kasih yang paling tinggi adalah ketika kita sampai mengasihi sesama kita, musuh-musuh kita, orang yang sudah mengecewakan kita dalam kehidupan ini. Ini merupakan perwujudan kasih Kristus yang Ia berikan kepada seluruh umat manusia. Ini menunjukkan kasih Kristus yang tanpa batas untuk kita semua, tanpa membeda-bedakan, baik yang membenci, menghina, memfitnah, dan menolaknya. Semua tetap dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Bahkan Ia rela sengsara dan mati untuk menebus semua dosa manusia. Tuhan Yesus melepaskan pengampunan dan terus mengasihi manusia. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, hendaklah kita juga belajar untuk mengampuni dengan sungguh. Belajar melepaskan keegoan kita, harga diri yang seringkali mencegah kita untuk menjadi pengikut Kristus yang setia dan penuh kasih. Ketulusan hati dan kesetiaan kita untuk mau mengasihi mesti diwujud nyatakan dalam tindakan kita secara nyata, bukan hanya kata-kata semata. Pergilah dan perbuatlah demikian. Hal kedua yang boleh kita renungkan dari perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini adalah jangan menunda empati.
Ketika kita melihat kesusahan orang, seringkali kita berpikir orang itu sedang menghadapi ujian hidup. Namun tanpa disadari, kita pun sendiri sedang diuji atas keadaan orang itu. Apakah keputusan kita terhadap ujian atau keadaan orang lain? Apakah kita menolong atau menunda? Pertolongan yang diberikan oleh orang Samaria yang kita dengar dalam perikop Injil hari ini tepat pada waktunya. Dan ia tidak menyia-nyiakan momen itu tanpa melihat siapa, kenapa, dan bagaimana orang yang ditolongnya itu. Ia tidak menunda untuk melakukan kebaikan. Ia tidak menunda untuk menunjukkan empatinya dengan penuh ketulusan. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus belajar untuk berbuat baik, untuk mengasihi orang, semua orang tanpa terkecuali, bahkan musuh-musuh kita. Sebagai orang Katolik, sebagai pengikut-pengikut Kristus, hendaklah kita mencerminkan kehidupan yang baik dengan tetap meneladani kasih Kristus, yakni mengasihi tanpa batas dan tidak menunda empati kita kepada siapa saja yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya hidup kita sungguh menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kita di surga. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.